Shalom, apa kabar? Sehat selalu ya. Sekarang Miss akan memberi pembelajaran buat kalian, yaitu di bagian bab 12. Sekarang kalian prepare, eh, siapkan buku kalian dan alat tulis kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran online Miss kali ini. Oke, buku kalian, ya buku IPA terpadu, ini kalian buka di bab 12 yaitu tentang ekosistem. Jadi kita akan belajar untuk bab yang baru yaitu adalah ekosistem yang ada dalam lingkungan kita. Oke, sudah siap ya? Kita buka di halaman 262. Di situ kita belajar tentang ekosistem dengan banyak sekali konsep yang akan kita dapatkan. Jadi untuk bagian yang pertama ini, Miss akan terangkan tentang ekologi, kemudian komponen ekosistem, kemudian kita akan sampai ke dalam interaksi antar komponen ekosistem. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang pertama. Di bagian yang pertama itu tentang ekologi. Jadi kalau kalian bisa lihat di gambar Miss yang pertama ini adalah makhluk hidup yang ada di padang gurun. Di sini ada, bisa kalian lihat ada kaktus, kemudian ada unta, kemudian kalau di belakang-belakangnya kalian coba perhatiin itu ada padang gurunnya, gitu ya. Nah, gabungan dari adanya interaksi antara makhluk hidup dengan komponen di luarnya ini yang kita sebut dengan lingkungan ini akan memberi pengertian bahwa itu dalam satu ekosistem, atau di situ dituliskan bahwa ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidupnya yang mana? Makhluk hidupnya ini adalah unta dan kaktus. Kemudian lingkungannya yang mana? Lingkungannya adalah yang padang gurun atau yang padang pasir. Gitu ya. Nah, kemudian dalam tingkatan ekosistem itu ada beberapa kelompok. Nih, jadi ada komponen-komponen ekosistem yang membentuk supaya terjadi satu kesatuan, yaitu ada individu, ada populasi, ada komunitas. Nah, apa dari masing-masing dari mereka ini? Coba, individu adalah satu kesatuan makhluk hidup tunggal. Nah, apa contohnya individu? Contohnya individu adalah misalnya seekor burung, seekor kupu-kupu, sebatang pohon, kemudian seekor rusa. Nah, itu adalah satu individu tunggal. Kemudian gabungan dari individu akan membentuk populasi, yaitu sekelompok individu yang sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya tanaman tulip, kumpulan tanaman tulip, kumpulan tanaman bayam, kumpulan rusa di dalam hutan, kumpulan kelinci. Nah, itu adalah contoh dari populasi. Kemudian dari masing-masing populasi akan membentuk tingkatan yang berikutnya adalah komunitas, yaitu kumpulan dari seluruh populasi yang hidup bersama dalam satu daerah tertentu. Misalnya tadi di padang gurun ini berarti komunitasnya ada, misalnya ada apa aja? Ada kaktus, populasi kaktus, kemudian ada tanaman kecil-kecil, rumput-rumputan, kemudian ada populasi dari unta, ya, seperti itu. Nah, kalau di bukamu ditulis misalnya pada populasi kolam. Kolam itu ada apa aja? Yang hidup ada ikan, kemudian ada tanaman air, kemudian ada alge. Berarti itu disebut komunitas. Nah, gabungan dari semua komunitas dengan unsur
komponen biotik dan abiotik ini akan membentuk satu ekosistem. Ya, nah berarti ada apa aja contoh ekosistem gitu ya. Nah, contoh ekosistem itu misalnya di sini kamu bisa lihat ekosistem misalnya hutan hujan tropis, kemudian ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem laut, ekosistem kolam, akuarium, dan sebagainya. Nah, dari ekosistem ini misalnya ada contoh ekosistem laut dan ekosistem savana. Dari dua ini yang sebagai komponen abiotik dan biotiknya apa? Nah, ini Miss sudah kasih contoh. Ini adalah contoh misalnya di laut, ya. Di laut itu ada terumbu karang, ada berbagai jenis ikan ini yang warna kuning. Kemudian juga ada komponen dari luar yaitu cahaya matahari dan juga air lautnya. Oke. Kemudian yang di sini padang ada rusa, ada gajah, kemudian ada air tawar, kemudian ada pohon-pohonan atau tumbuhan, dan juga ada cahaya matahari dan juga oksigen. Di sini juga ada oksigen. Nah, dari dua contoh ini kalian bisa menentukan. Tadi disebutkan terumbu karang, berbagai jenis ikan. Nah, mana yang termasuk dari komponen biotik dan abiotiknya? Gitu ya. Nah, dari situ kamu bisa perhatiin di bagian di halaman 266, di situ ada komponen dari ekosistem yaitu dibagi dua, yaitu yang termasuk komponen abiotik dan biotik itu yang seperti apa. Kita lihat ya. Komponen abiotik dan biotik itu adalah ini contoh dari komponen abiotik. Ada cahaya. Apa sih artinya abiotik? Abiotik adalah semua hal yang ada di sekitar makhluk hidup, gitu ya, yang diperlukan oleh yang mendukung, yaitu misalnya ada cahaya matahari, suhu, air, oksigen, dan pH. Di buku kamu sudah dijelaskan ya. Jadi cahaya matahari sebagai apa, suhu sebagai apa. Misalnya Miss kasih contoh, misalnya yang bagian udara. Nah, udara atau oksigen ini akan digunakan untuk bernapas oleh tumbuhan, oleh hewan. Kemudian misalnya air itu juga sebagai habitat juga bisa. Kemudian sebagai pelarut dalam tubuh kita. Kemudian juga untuk mencegah kekeringan. Tanah, ya, pH. Ini juga untuk kelangsungan makhluk hidup, biasanya di pH yang netral, semua makhluk hidup bisa hidup di situ. Kalau yang asam berarti untuk daerah yang khusus atau makhluk hidup khusus saja yang bisa hidup di situ, begitu ya. Itu penjelasan di buku kamu sudah ada. Kemudian yang komponen biotik. Nah, komponen biotik itu apa? Komponen biotik di situ ada dibagi dengan 3 bagian besar, ya, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Jadi dari komponen biotik atau yang kita sebut sebagai hidup, komponen makhluk hidup, ada 3 komponen yang menduduki posisi sebagai produsen, yaitu diterangkan sebagai pembuat makanan atau bisa fotosintesis. Berarti siapakah yang menduduki produsen? Yang pasti adalah tumbuhan, karena dia bisa membuat makanannya sendiri dan juga bisa berfotosintesis. Kemudian yang posisi kedua atau yang sebagai komponen biotik yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini adalah memakan organisme lain. Nah, konsumen ini bisa menduduki ada tingkatannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Di pelajaran yang mungkin kalian kelas 5, kelas 6 sudah tahu ya. Herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, omnivora itu pemakan segalanya, gitu ya. Itu sebagai konsumen. Nanti kalau kita Miss sudah kasih contoh, misalnya konsumen 1 ini kelinci karena pemakan tumbuhan. Konsumen 2 adalah
rubah. Kemudian ada posisi yang omnivora, misalnya ada ayam begitu ya, kemudian ada manusia masuk ke situ. Kemudian yang contoh produsen ini adalah rumput-rumputan di sini. Kemudian yang menduduki bagian ketiga adalah dekomposer atau pengurai, yaitu menguraikan organisme menjadi bahan anorganik. Apa pentingnya dekomposer di sini dengan adanya ini, bahwa semua makhluk hidup yang sudah mati akan diuraikan sehingga tidak menjadi timbunan bangkai yang akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita, gitu ya. Jadi yang posisi di dekomposer sudah ada, atau tambahnya lagi adalah detritivore. Oke, jadi apa yang kalian bisa dapatkan dari pertemuan kita yang pertama ini, bahwa dalam satu ekosistem itu kita mengenal adanya individu, populasi, kemudian ada komunitas, kemudian ekosistem itu ada dua, yaitu kita ada beberapa contoh ekosistem, yaitu ekosistem yang ada di lingkungan darat dan lingkungan air. Nih, misalnya hutan, gurun, laut, kolam. Nah, dalam ekosistem mempunyai komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik, ya. Kemudian contohnya abiotik kamu cahaya, suhu, air, dan sebagainya. Kemudian yang komponen biotik adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, jadi kalian bisa nanti tolong lihat lagi di buku kalian. Jadi bisa kalian pelajari. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa bertanya ke Miss di classroom kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.